Sekarang kita akan membahas sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Di sini ada 3 kelebihan jika kita menggunakan cek. Yang pertama adalah menjamin diterimanya cek. Pengeluaran cek akan dapat diterima oleh pihak yang namanya sesuai dengan yang ditulis pada formulir cek. Nah, hal ini akan menjamin pengeluaran kas yang dengan cek akan menjamin diterimanya oleh pihak yang terkait. Kemudian yang kedua ada dilibatkannya pihak luar. Nah, dalam hal ini adalah bank yang dimaksud. Nah, bank ini nanti akan mengirimkan rekening koran bank atau biasa disebut juga dengan bank statement kepada perusahaan nasabah. Nah, rekening koran bank ini akan digunakan untuk mengecek ketelitian catatan transaksi perusahaan. Kemudian yang ketiga ada cancel check. Nah, cancel check ini akan digunakan perusahaan untuk sebagai tanda terima kas dari pihak yang menerima pembayaran. Untuk dokumen yang digunakan ini yang pertama ada 3. Yang pertama ada bukti kas keluar, kemudian ada cek, dan ada permintaan cek. Yang pertama ada bukti kas keluar. Bukti kas keluar ini adalah dokumen yang berisi perintah pengeluaran kas kepada bagian kas sebesar tercantum dalam dokumen tersebut. Kemudian yang kedua ada cek. Nah, dokumen ini digunakan untuk memerintahkan bank melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak yang namanya tercantum dalam cek. Nah, cek ini ada 2 jenis. Yang pertama ada cek atas nama dan cek atas unjuk. Untuk cek atas nama akan dituliskan nama pihak yang ditujukan di atas pembayaran cek ini dibayarlah kepada, lalu kita tulis nama pihak tersebut dan kita mencoret tulisan atau pembawa di bawahnya. Kemudian untuk cek atas unjuk kita menuliskan tulisan tunai di atas penyerahan cek ini dibayarlah kepada, kemudian kita tulis tunai dan di bawahnya ada tulisan pembawa, tidak perlu kita coret. Kemudian yang ketiga ada permintaan cek. Dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dari fungsi yang memerlukan pengeluaran kas kepada fungsi akuntansi untuk membuat bukti kas keluar. Oke, sekarang kita masuk ke catatan akuntansi yang digunakan. Untuk catatan akuntansi yang digunakan ini yang pertama ada jurnal pengeluaran kas. Nah, dengan pencatatan utang dengan account payable system, untuk mencatat transaksi pembelian akan digunakan jurnal pembelian, dan untuk mencatat pengeluaran kas akan digunakan jurnal pengeluaran kas. Kemudian yang kedua ada register cek. Nah, dalam pencatatan utang dengan voucher payable system, transaksi untuk mencatat transaksi pembelian digunakan 2 jurnal. Yang pertama ada register bukti kas keluar. Nah, register bukti kas keluar ini digunakan untuk mencatat cek perusahaan yang digunakan untuk pembayaran kepada kreditur. Sedangkan untuk register cek akan digunakan untuk mencatat cancel cek. Kemudian untuk fungsi yang terkait ini ada 4. Yang pertama ada fungsi yang memerlukan pengeluaran kas. Nah, jika perusahaan menggunakan voucher payable system, bagian utang kemudian membuat bukti kas keluar untuk memungkinkan bagian kasa mengisi cek sejumlah permintaan yang diajukan oleh fungsi yang memerlukan pengeluaran kas. Kemudian yang kedua ada fungsi kas. Nah, fungsi ini sendiri bertanggung jawab atas dalam mengisi cek, memintakan otorisasi atas cek, dan mengirimkan cek kepada kreditur. Kemudian yang ketiga ada fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab atas pencatatan pengeluaran kas yang menyangkut beban dan persediaan, pencatatan transaksi pengeluaran kas dalam jurnal, dan pembuatan bukti kas keluar. Kemudian yang terakhir ada fungsi pemeriksaan intern. Nah, fungsi ini bertugas untuk menghitung pengeluaran kas secara periodik dan mencocokkannya dengan saldo kas menurut catatan akuntansi. Perkenalkan, nama saya Galuh Saira dengan nama EP akhir 014. Di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu tentang jaringan prosedur yang membentuk sistem. Yang pertama, sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek yang tidak memerlukan permintaan cek yang terdiri dari jaringan prosedur sebagai berikut. Yang pertama ada prosedur pembuatan bukti kas keluar. Yang kedua ada prosedur pembayaran kas. Dan yang ketiga adalah prosedur pencatatan pengeluaran kas. Pengeluaran cek ini digunakan untuk pembayaran utang yang timbul dari transaksi pembelian yang tidak memerlukan dokumen.
permintaan cek. Karena bagian utang menerima berbagai dokumen yang diperlukan untuk pembuatan bukti kas keluar dari sistem akuntansi pembelian. Sehingga pembuatan bukti kas keluar dapat secara otomatis dilakukan oleh bagian utang berdasarkan dokumen-dokumen yang terkumpul di tangannya. Yang kedua ada yaitu sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek yang memerlukan permintaan cek. Setiap tahap pembayaran, jasa Departemen Pemasaran mengajukan permintaan cek itu kepada bagian utang yang membuat bukti kas keluar. Jaringan prosedurnya terdiri atas yang pertama yaitu ada prosedur permintaan cek. Dalam prosedur ini, fungsi yang memerlukan pengeluaran kas mengajukan permintaan pengeluaran kas dengan cara mengisi permintaan cek. Dokumen ini dimintakan otorisasi dari kepala fungsi yang bersangkutan dan dikirimkan ke fungsi akuntansi yang bertanggung jawab. Yang kedua ada prosedur pembuatan bukti kas keluar. Bukti kas keluar ini berfungsi sebagai perintah kepada fungsi kas untuk mengisi cek sebesar jumlah rupiah yang tercantum pada dokumen tersebut dan mengirimkan cek tersebut kepada kreditur yang namanya tercantum dalam dokumen tersebut. Dan yang ketiga, prosedur pembayaran kas. Dokumen tersebut, fungsi kas mengisi cek, permintaan tanda tangan atas cek kepada pejabat yang berwenang dan juga mengirimkan cek tersebut kepada kreditur yang namanya tercantum dalam bukti kas keluar. Yang keempat, ada prosedur pencatatan pengeluaran kas. Fungsi akuntansi mencatat pengeluaran kas ini di dalam jurnal pengeluaran kas atau register cek. Dalam one-time voucher system dengan cash basis, selain fungsi akuntansi mencatat pengeluaran kas di dalam jurnal pengeluaran kas, pendebitan yang timbul dari transaksi pengeluaran dicatat dalam buku pembantu. Dan untuk materi selanjutnya adalah tentang unsur pengendalian internal. Sistem pengendalian internal ini yang baik dalam sistem kas mensyaratkan agar dilibatkan pihak luar atau bank untuk ikut serta dalam mengawasi kas perusahaan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, semua penerimaan kas harus disetor penuh ke bank pada hari yang sama dengan penerimaan atau pada hari jam berikutnya. Yang kedua, semua pengeluaran kas dilakukan dengan cek. Dan yang ketiga, pengeluaran kas tidak dapat dilakukan dengan cek karena jumlah yang kecil dilakukan melalui dana kas kecil yang diselenggarakan dengan impres sistem. Saja ada penjelasan unsur pengendalian internal. Yang pertama ada organisasinya. Yang pertama itu fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Fungsi penyimpanan kas yang dipegang oleh bagian kasa harus dipisahkan dengan fungsi akuntansi kas yang dipegang oleh bagian jurnal yang menyelenggarakan register cek atau jurnal pengeluaran kas dan jurnal penerimaan kas agar terjamin keandalannya. Yang kedua, transaksi pengeluaran kas tidak boleh dilaksanakan sendiri oleh bagian kas sejak awal sampai akhir, tanpa campur tangan dari fungsi yang lain. Unsur sistem pengendalian internal mengharuskan pelaksanaan sistem transaksi oleh lebih dari satu fungsi agar tercipta adanya internal check. Dan selanjutnya adalah tentang sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang pertama, ada pengeluaran kas harus mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang. Dengan menggunakan dokumen bukti kas keluar, perusahaan berkurang dan catatan akuntansi dimutakhirkan atau updated. Yang kedua, pembukaan dan penutupan rekening bank harus mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Rekening giro perusahaan di bank merupakan sarana untuk menerima dan mengeluarkan kas perusahaan jika terjadi pembukuan dan juga penutupan tanpa otorisasi dari pejabat pewenang akan terbuka kemungkinan penyaluran penerimaan kas perusahaan ke rekening giro yang tidak sah dan pengeluaran kas ke perusahaan untuk kepentingan pribadi karyawan sendiri. Yang ketiga, ada pencatatan jadwal dalam jurnal pengeluaran kas harus didasarkan atas bukti kas keluar yang telah mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang dan yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap. Ada unsur pengendalian internal yang ketiga, yaitu ada praktik yang sehat. Yang pertama itu saldo kas yang ada di perusahaan harus dilindungi dari kemungkinan pencurian atau penggunaan yang tidak semestinya. Saldo kas yang ada di perusahaan berupa dana kas kecil dan penerimaan kas dari penjualan tunai dan dari penagihan piutang yang belum disetorkan ke bank. Yang kedua, dokumen dasar dan juga dokumen pendukung transaksi pengeluaran kas harus dibubuhi cap lunas oleh bagian kas setelah transaksi pengeluaran kas dilakukan. Yang ketiga,
penggunaan rekening koran bank atau bank statement yang merupakan informasi dari pihak ketiga untuk mengecek ketelitian catatan kas oleh fungsinya tidak terlibat dalam pencatatan dan penyimpanan kas. Yang keempat, semua pengeluaran kas harus dilakukan dengan cek atas nama perusahaan, penerima pembayaran, atau dengan pemindah bukuan. Yang kelima, jika pengeluaran kas dalam jumlah yang kecil, pengeluaran dilakukan melalui dana kas kecil yang pencatatan akuntansinya diselenggarakan dengan impress system. Yang keenam, ada sistem secara periodik diadakan pencocokan jumlah fisik yang ada di tangan dengan jumlah kas menurut catatan. Yang ketujuh, kas yang ada di tangan atau cash in safe dan kas yang ada di perjalanan atau cash in transit diasuransikan dari kerugian. Yang kedelapan, ada kasir diasuransikan atau validly bound insurance untuk menghindari kerugian akibat penyelewengan kas yang dilakukan oleh karyawan. Yang kesembilan, kasir dilengkapi dengan alat-alat yang mencegah terjadinya pencurian terhadap kas yang ada di tangan, misalnya mesin register. Terus ada lemari besi dan juga strong room. Yang ke-10 dan terakhir yaitu semua nomor cek harus dipertanggungjawabkan oleh bagian kasa. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak cancel check terhadap sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek. Yang pertama, jika sistem perbankan mengembalikan cancel check kepada check issuer, setelah penerimaan pembayaran mencairkan cek yang diterimanya melalui cek clearing, kemudian sistem pengeluaran kas perusahaan, pembayar itu juga tidak menuntut penyerahan kwitansi sebagai tanda penerimaan pembiayaan dari pihak yang menerima pembayaran, maka dampak yang ditimbulkan yaitu sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek perusahaan pembayar akan memperlakukan cancel check yang diterima oleh perusahaan pembayar sebagai dokumen pendukung bukti kas keluar yang disimpan dalam arsip bukti kas keluar yang telah dibayar. Kemudian yang kedua, jika sistem perbankan tidak mengembalikan cancel check kepada check issuer setelah penerimaan pembayaran mencairkan cek yang diterimanya melalui cek clearing, kemudian sistem pengeluaran kas perusahaan pembayar menuntut penyerahan kwitansi sebagai tanda penerimaan pembayaran dari pihak yang menerima pembayaran, maka dampak yang ditimbulkan yaitu sistem akuntansi penerimaan kas dengan cek perusahaan pembayar akan meminta kwitansi dari perusahaan penerima pembayaran segera setelah cek dikirim kepada dan diterima oleh perusahaan penerimaan pembayaran. Baik, selanjutnya mengenai bagan alir sistem pengeluaran kas. Nah, di bagian bagan alir pengeluaran kas sendiri terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, sistem pengeluaran kas dengan cek dalam account payable system. Kemudian yang kedua, sistem pengeluaran kas dengan voucher payable system. Nah, di sini terbagi kembali menjadi 3, yaitu one time voucher payable system dengan cash basis, one-time voucher payable system dengan actual basis, dan build-up voucher payable system. Yang pertama mengenai sistem pengeluaran kas dengan cek dalam account payable system, yang dimulai di bagian jurnal yang menerima dokumen faktur dari pemasok yang dikirim oleh bagian pembeli, kemudian dicatat ke dalam jurnal pembelian dengan akun persediaan pada utang dagang. Setelah jurnal tersebut dicatat, faktur dari pemasok akan dikirim ke bagian utang. Nah, di bagian utang, dokumen faktur dari pemasok akan dicatat ke dalam kartu piutang, kemudian diarsipkan sementara sesuai tanggal jatuh tempo faktur bersamaan dengan dokumen pendukungnya. Pada saat jatuh tempo faktur akan dikirim ke bagian kasa. Di bagian kasa ini, dokumen faktur dari pemasok akan diisi cek dan meminta otorisasi atas cek, kemudian menghasilkan dokumen cek rangkap 1, faktur dari pemasok rangkap 1, dan dokumen pendukung rangkap 1, di mana cek rangkap 1 akan dikirim ke kreditur, sedangkan faktur dari pemasok rangkap 1 dan dokumen pendukung rangkap 1 akan dikirim ke bagian jurnal untuk dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas dengan jurnal utang dagang pada kas. Setelah dicatat oleh bagian jurnal, faktur dari pemasok rangkap 1 dan jurnal dan dokumen pendukung rangkap 1 akan diberikan ke bagian utang untuk dicatat ke kartu utang. Setelah dicatat ke kartu utang, faktur dari pemasok rangkap 1 dan dokumen pendukung rangkap 1 akan diarsipkan secara permanen berdasarkan nomor urutnya. Yang kedua, tentang sistem pengeluaran kas dengan cek dalam voucher payable system. Di sini akan terbagi kembali menjadi 3, antara lain yang pertama yaitu
one-time voucher payable system dengan cash basis yang dimulai dari bagian jurnal yang menerima dokumen faktur dari pemasok yang dikirim oleh bagian pembelian, kemudian akan diarsipkan sementara hingga tanggal jatuh tempo bersamaan dengan dokumen pendukung. Pada saat jatuh tempo, dokumen faktur akan dibuat bukti kas keluar yang akhirnya menghasilkan dokumen bukti kas keluar rangkap 3 dan dokumen pendukung, di mana dokumen bukti kas keluar rangkap 1 akan dicatat ke dalam register bukti kas keluar dengan jurnal persediaan pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Kemudian dokumen bukti kas keluar rangkap 3 akan dikirim ke bagian kartu biaya dan dokumen bukti kas keluar rangkap 1, 2, dan dokumen pendukung rangkap 1 akan dikirim ke bagian kasa. Di bagian kasa akan menerima dokumen bukti kas keluar rangkap 1, 2, dan dokumen pendukung. Rangkap 1 dari bagian utang kemudian akan diisi cek dan menerima otorisasi atas cek oleh bagian kasa yang akhirnya menghasilkan dokumen cek rangkap 1. Bukti kas keluar rangkap 2 dan bukti pendukung rangkap 1, di mana dokumen cek rangkap 1 dan bukti kas keluar rangkap 1 akan dikirim ke kreditur, sedangkan bukti kas keluar rangkap 2 dan dokumen pendukung akan dikirim ke bagian jurnal. Selanjutnya di bagian kartu biaya akan diterima dokumen bukti kas keluar rangkap 3 dari bagian utang yang kemudian dicatat pada kartu biaya dan diarsipkan secara permanen berdasarkan nomor urutnya. Kemudian di bagian jurnal menerima dokumen bukti kas keluar rangkap 2 dan dokumen pendukung dari bagian kasa, di mana dokumen bukti kas keluar rangkap 2 akan dicatat ke register cek dengan jurnal bukti kas keluar yang akan dibayar pada kas, kemudian bersamaan dengan dokumen pendukung akan diarsipkan secara permanen berdasarkan nomor urutnya. Baik, yang ketiga ada one-time voucher payable system dengan accrual basis yang dimulai dengan bagian utang yang menerima dokumen faktur dari pemasok yang dikirim oleh bagian pembelian. Kemudian dibuatkan bukti kas keluar oleh bagian utang yang akhirnya menghasilkan dokumen bukti kas keluar rangkap 3, di mana rangkap 1 akan dicatat ke dalam register bukti kas keluar dengan jurnal persediaan pada bukti kas keluar yang akan dibayar bersamaan dengan rangkap 2 akan diarsipkan sementara sesuai tanggal jatuh temponya. Pada saat jatuh tempo faktur, akan dihasilkan dokumen bukti kas keluar rangkap 2 dan dokumen pendukung rangkap 1 yang kemudian dikirimkan ke bagian kasa. Sedangkan untuk dokumen bukti kas keluar rangkap 3 akan dikirim ke bagian kartu biaya. Di bagian kasa akan menerima dokumen bukti kas keluar rangkap 2 dan dokumen pendukung rangkap 1. Kemudian diisi cek dan dimintakan otorisasi atas cek yang akhirnya menghasilkan dokumen cek rangkap 1, bukti kas keluar rangkap 2, dan dokumen pendukung, di mana dokumen cek dan bukti kas keluar rangkap 1 akan dikirim ke kreditur, sedangkan bukti kas keluar rangkap 2 dan dokumen pendukung akan dikirim ke bagian jurnal. Di bagian kartu biaya akan diterima dokumen bukti kas keluar rangkap 3 yang akan dicatat ke dalam kartu biaya dan diarsipkan secara permanen berdasarkan nomor urutnya. Kemudian di bagian jurnal akan menerima bukti kas keluar rangkap 2 dan dokumen pendukung dari bagian kasa, kemudian akan dicatat ke register cek dengan jurnal bukti kas keluar yang akan dibayar pada kas dan diarsipkan bersamaan dengan dokumen pendukung secara permanen sesuai nomor urutnya. Yang keempat ada build up voucher payable system yang dimulai dengan bagian utang yang menerima dokumen faktur dari pemasok yang dikirim oleh bagian pembelian, kemudian dibuatkan bukti kas keluar dan mencatat faktur pada bukti kas keluar yang menghasilkan dokumen bukti kas keluar rangkap 3, di mana salah satu bukti kas keluar dapat digunakan untuk lebih dari satu faktur dari pemasok yang sama. Kemudian dokumen bukti kas keluar akan diarsipkan sementara berdasarkan abjadnya bersamaan dengan dokumen pendukungnya. Kemudian bukti kas keluar bisa diambil pada saat akan dilakukan pembayaran, yang akhirnya akan dihasilkan dokumen bukti kas keluar rangkap 3 dan dokumen pendukung, di mana bukti kas keluar rangkap 1 akan dicatat ke dalam register bukti kas keluar dengan jurnal persediaan pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Setelah dicatat bersamaan dengan bukti kas keluar rangkap 2 dan dokumen pendukung akan dikirim ke bagian kasa. Sedangkan dokumen bukti kas keluar rangkap 3 akan dikirim ke bagian kartu biaya. Di bagian kasa akan menerima bukti kas keluar rangkap 1, 2, dan dokumen pendukung yang kemudian akan diisi cek dan dimintakan otorisasi atas cek. Dan akhirnya akan menghasilkan dokumen cek rangkap 1, bukti kas keluar rangkap 2, dan dokumen pendukung rangkap 1, di mana dokumen cek dan bukti kas keluar rangkap 1 akan dikirim ke kreditur, sedangkan bukti kas
keluar rangkap 2 dan dokumen pendukung dikirim ke bagian jurnal. Di bagian kartu biaya akan menerima bukti kas keluar rangkap 3 dari bagian utang yang kemudian dicatat ke dalam kartu biaya dan diarsipkan secara permanen berdasarkan nomor urutnya. Di bagian jurnal akan menerima dokumen bukti kas keluar rangkap 2 dan dokumen pendukung dari bagian kasa yang kemudian dicatat ke dalam register cek dengan jurnal bukti kas keluar yang akan dibayar pada kas. Kemudian diarsipkan secara permanen berdasarkan nomor urutnya. Perkenalkan, nama saya Rahmania, NPM 2301301019. Di sini saya akan menjelaskan sistem dana kecil. Penyelenggaraan dana kas kecil yang memungkinkan pengeluaran kas dengan uang tunai dapat diselenggarakan dengan dua cara. Yang pertama, sistem saldo berfluktuasi, Fluctuating Fund Balance System. Dalam sistem saldo berfluktuasi, penyelenggaraan dana kas kecil dilakukan dengan prosedur sebagai berikut, yaitu yang pertama, pembentukan dana kas kecil dicatat dengan mendebit akun dana kas kecil. Yang kedua, pengeluaran dana kas kecil dicatat dengan mengkredit akun dana ke kas kecil sehingga setiap saat saldo berfluktuasi. Yang ketiga, pengisian kembali dana kas kecil dilakukan dengan jumlah sesuai dengan keperluan dan dicatat dengan mendebit akun dana kas kecil. Dalam sistem ini, saldo akun dana kas kecil berfluktuasi dari waktu ke waktu. Yang kedua, ada imperes sistem. Berikut ini adalah beberapa prosedurnya. Yang pertama, pembentukan dana kas kecil dilakukan dengan cek dan dicatat dengan mendebit akun dana kas kecil. Saldo akun dana kas kecil ini tidak boleh berubah dari yang telah ditetapkan sebelumnya, kecuali jika saldo yang telah ditetapkan tersebut dinaikkan atau dikurangi. Yang kedua, pengeluaran dana kas kecil tidak dicatat dalam jurnal, sehingga tidak mengkredit akun dana kas kecil. Bukti-bukti pengeluaran dana kas kecil ini dikumpulkan saja dalam arsip sementara yang diselenggarakan oleh pemegang dana kas kecil. Yang terakhir, pengisian kembali dana kas kecil dilakukan sejumlah rupiah yang tercantum dalam kumpulan bukti pengeluaran kas kecil. Pengisian kembali dana kas kecil ini dilakukan dengan cek dan dicatat dengan mendebit akun beban dan mengkredit akun kas. Berikut ini adalah dokumen yang digunakan. Yang pertama, ada gambar dokumen bukti kas keluar. Nah, dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas dari fungsi akuntansi kepada fungsi kas sebesar yang tercantum dalam dokumen tersebut. Dalam sistem dana kas kecil, dokumen ini diperlukan pada saat pembentukan dana kas kecil dan pada saat pengisian kembali dana kas kecil. Yang kedua, ada gambar dokumen cek. Cek ini merupakan perintah tertulis dari nasabah pada bank untuk menarik dananya dalam jumlah tertentu atas namanya atau yang ditunjuk. Yang ketiga, ada gambar dokumen permintaan pengeluaran kas kecil. Jadi dokumen ini digunakan oleh pemakai dana kas kecil untuk meminta uang ke pemegang dana kas kecil. Bagi pemegang dana kas kecil, dokumen ini berfungsi sebagai bukti telah dikeluarkannya kas kecil olehnya. Dokumen ini diarsipkan oleh pemegang dana kas kecil menurut nama pemakai dana kas kecil. Yang keempat, ada gambar dokumen bukti pengeluaran kas kecil. Dokumen ini dibuat oleh pemakai dana kas kecil untuk mempertanggungjawabkan pemakaian dana kas kecil. Dokumen ini dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran kas kecil dan diserahkan oleh pemakai dana kas kecil kepada pemegang dana kas kecil. Yang terakhir ini adalah gambar dokumen permintaan pengisian kembali kas kecil. Jadi dokumen ini dibuat oleh pemegang dana kas kecil untuk meminta kepada bagian utang agar dibuatkan bukti kas keluar untuk pengisian kembali dana kas kecil. Dalam sistem dana kas kecil dengan imperes sistem, jumlah yang diminta untuk pengisian kembali dana kas kecil adalah sebesar jumlah uang tunai yang telah dikeluarkan sesuai yang tercantum dalam bukti pengeluaran kas kecil yang dikumpulkan dalam arsip pemegang dana kas kecil. Ya, ada catatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama, ada jurnal pengeluaran kas. Dalam sistem dana kas kecil, jurnal pengeluaran kas ini digunakan untuk mencatat pengeluaran kas dalam pembentukan dana kas kecil dan dalam pengisian kembali dana kas kecil. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas adalah bukti kas keluar yang telah dicap lunas oleh fungsi kas. Yang kedua, ada register cek. Dalam sistem dana kas kecil, catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat cek perusahaan yang dikeluarkan untuk pembentukan dan pengisian kembali dana kas kecil. Nah, yang terakhir ada jurnal pengeluaran dana kas kecil. Untuk mencatat transaksi pengeluaran dana kas kecil diperlukan jurnal khusus. Jurnal ini sekaligus berfungsi sebagai alat distribusi pendebitan yang timbul sebagai akibat pengeluaran dana kas kecil. Lanjut, ada fungsi yang terkait dalam sistem dana kas kecil. Yang pertama, ada fungsi kas. Dalam sistem dana kas kecil, fungsi kas bertanggung jawab dalam mengisi cek, memintakan otorisasi atas cek, dan menyerahkan cek kepada pemegang dana kas kecil pada saat pembentukan dana kas kecil dan pada saat pengisian kembali dana kas kecil. Yang kedua, ada fungsi akuntansi. Dalam sistem dana kas kecil, fungsi akuntansi bertanggung jawab atas
pencatatan pengeluaran kas kecil yang menyangkut beban dan persediaan, lalu sebagai pencatatan transaksi pembentukan dana kas kecil, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada fungsi pemegang dana kas kecil. Jadi fungsi ini bertanggung jawab atas penyimpanan dana kas kecil, pengeluaran dana kas kecil sesuai dengan otorisasi dari pejabat tertentu yang ditunjuk, dan permintaan pengisian kembali dana kas kecil. Yang keempat ada fungsi yang memerlukan pembayaran tunai. Fungsi ini biasanya mengurus pembelian tunai yang berhubungan dengan pembelian alat tulis kantor dan sebagainya. Yang kelima ada fungsi pemeriksa intern. Dalam sistem kas, fungsi ini bertanggung jawab atas penghitungan dana kas kecil (cash count) secara periodik dan pencocokan hasil penghitungannya dengan catatan kas. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian alir dokumen sistem dana kas kecil. Prosedur pembentukan dana kas kecil. Prosedur pembentukan dana kas kecil dengan impress system tidak berbeda dengan prosedur pembentukan dana kas kecil dengan fluctuating fund balance system. Bagian alih prosedur pembentukan dana kas kecil dilukiskan pada gambar di atas. Pada gambar tersebut, bagian utang mencatat pembentukan dana kas kecil di dalam register bukti kas keluar dengan jurnal dana kas kecil pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Bukti kas keluar dilampiri dengan surat keputusan pembentukan dana kas kecil yang diserahkan oleh bagian utang ke bagian kas. Berdasarkan bukti kas keluar tersebut, bagian kas membuat cek atas nama dan memintakan tanda tangan otorisasi atas cek. Cek kemudian diserahkan kepada pemegang dana kas kecil dan bukti kas keluar diserahkan kepada bagian jurnal setelah dibubuhi cap lunas oleh bagian kas. Bagian jurnal mencatat pengeluaran kas dalam register cek dengan jurnal sebagai berikut. Bukti kas keluar yang akan dibayar pada kas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reki Dwi Mahendra Putra, NPM akhir 3336. Saya akan menjelaskan prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil. Nah, prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil dengan impress system sedikit berbeda dengan prosedur permintaan dan pertanggungjawaban pengeluaran dana kas kecil. Dengan fluctuating fund balance system, jurnal dibuat bersangkutan dengan pembentukan pemakaian dan pengisian kembali dan kas kecil sebagai berikut. Yang pertama ada pembentukan dana kas kecil dicatat dalam register bukti kas keluar dan register cek dengan jurnal. Register bukti kas keluar itu ada dana kas kecil pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Kalau register cek itu bukti kas keluar yang akan dibayar pada kas. Yang kedua ada pengeluaran dana kas kecil dicatat dengan jurnal pengeluaran dana kas kecil dengan jurnal biaya overhead pabrik, beban administrasi dan umum, biaya pemasaran pada dana kas kecil. Yang ketiga ada pengisian kembali dana kas kecil dicatat dengan register bukti kas keluar dan register cek dengan jurnal. Kalau register bukti kas keluar itu ada dana kas kecil pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Kalau register cek itu bukti kas keluar yang akan dibayar pada kas. Ada lagi ya prosedur pengisian kembali dana kas kecil. Pengisian dan kembalian dana kas kecil ini dalam inverse system didasarkan pada bukti pengeluaran kas kecil. Nah, sementara dalam fluctuating fund balance system didasarkan pada estimasi pemegang dana. Selain itu, dalam inverse system dicatat sebagai debit akun beban, sedangkan fluctuating fund balance system dicatat sebagai debit akun dana kas kecil. Bukti kas keluar dicatat dalam register bukti kas keluar oleh bagian utang dengan jurnal sebagai berikut. Ada biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, beban pemasaran itu pada debit, bukti kas keluar yang akan dibayar pada kredit. Bukti kas keluar lembar kedua itu diserahkan oleh bagian utang ke dalam bagian kartu beban untuk kepentingan pencatatan rincian biaya overhead pabrik. Ini ada beban administrasi dan umum serta beban pemasaran dalam kartu beban tersebut. Bukti kas keluar dilampiri dengan pendukungnya diserahkan oleh bagian utang ke bagian kasa. Didasarkan bukti kas keluar tersebut, bagian kasa membuat serahkan oleh bagian meminta tanda kepada bagian jurnal setelah dibumbui cap lunas oleh bagian kasa. Nah, itu bagian jurnal untuk mencatat pengeluaran kas dalam register jurnal tersebut adalah bukti kas keluar yang akan dibayar pada kas. Dengan demikian, dalam sistem dana
kecil Fushating Fund Balance System, peminta pengisian kembali kas kecil yang dibuat oleh pemegang dana kas kecil diserahkan bagian utang dengan lumpiri dengan dokumen pendukung. Nah, aliran dokumen kas kecil diserahkan pada bahasa kas kecil dengan Fushating Fund Balance System tidak berbeda dengan lukisan pada gambar di samping. Dalam sistem dana kas kecil dengan Fushating Fund Balance System, bagian utang mencatat bukti kas keluar di dalam register bukti kas keluar dengan jurnal sebagai berikut. Di dana kas kecil pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Terima kasih.